Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisa Maifinda dengan NIM 19445538 KT 09136. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal sebagai salah satu tugas dari kegiatan MBKM yang saya ikuti. Jurnal pertama yang saya review itu mengenai identifikasi karakteristik tapak dari mangrove. Judul dari jurnal yang saya pilih itu adalah Rehabilitasi Lahan Mangrove sebagai Strategi Mitigasi Bencana Alam di Desa Seriwe, Kecamatan Jeluwaru, Nusa Tenggara Barat. Jadi pada presentasi kali ini berisi mengenai pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Hutan mangrove itu merupakan ekosistem hutan yang terdiri dari sekumpulan tumbuhan yang dapat bertahan hidup di air payau dan terpengaruh oleh pasang surut air laut. Pada ekosistem hutan mangrove ini hanya ditumbuhi pohon mangrove atau pohon bakau yang mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi tapak mangrove yang terpengaruhi oleh pasang surut dari air laut. Kemudian dari mangrove sendiri itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk pencegah ombak, pencegah abrasi, penahan dan pengendali angin, penangkap sedimen, dan juga sebagai habitat dan tempat perkembangbiakan biota laut. Selanjutnya adalah karakteristik dari tapak mangrove. Tapak dari mangrove ini itu selalu tergenang air, yaitu air payau, kemudian berlumpur, banyak mengandung pasir dan pecahan karang, hanya tumbuhan tertentu yaitu pohon bakau yang dapat hidup, kemudian mempunyai akar pohon yang muncul di atas permukaan, serta tergenang air payau dengan salinitas 2 hingga 22 ppm. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut, jadi saat ini ekosistem hutan mangrove telah mengalami banyak kerusakan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa hutan mangrove di Indonesia itu telah rusak seluas 600.000 hektar. Penyebab dari kerusakan mangrove tersebut diantaranya adalah karena pencemaran, konversi hutan yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, dan juga penebangan yang dilakukan secara berlebihan. Kegiatan rehabilitasi pada hutan mangrove ini memiliki dampak yang sangat positif untuk pemulihan kondisi lingkungan seperti meningkatkan keanekaragaman biota laut. Hal ini disebabkan karena hutan mangrove ini bisa menjadi habitat dan juga tempat berkembang biak bagi beberapa jenis biota laut. Selain itu, menurut Idrus et al. 2019, tingkat keberhasilan penanaman mangrove itu bisa mencapai 80%. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan upaya rehabilitasi pada hutan mangrove yang telah rusak. Selanjutnya, mengenai lokasi penelitian, jadi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jeluwaru. Kecamatan Jeluwaru ini terletak di ujung selatan Lombok Timur. Desa yang akan dikembangkan di Kecamatan Jeluwaru itu adalah Desa Seriwe yang memiliki luas 14,67 km persegi. Desa Seriwe ini berhadapan langsung dengan Laut Samudra dan Teluk. Kemudian permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Jeluwaru ini, secara fisik untuk masalah yang dihadapi oleh kawasan pesisir itu adalah kerusakan ekologi pantai karena di kawasan pesisir ini sudah tidak ada vegetasi pelindung. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta untuk melindungi kawasan pantai dari kerusakan yang lebih berat, maka penanaman mangrove ini sebagai pelindung kawasan pesisir pantai sangat diperlukan. Selanjutnya, tujuan penelitiannya adalah untuk menentukan tingkat kerusakan ekosistem hutan mangrove berdasarkan kerapatan dan tutupan hutan mangrove, serta menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dan pemahamannya dalam upaya rehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Selanjutnya, untuk metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat, persiapan, alat dan bahan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi atau monitoring. Pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 November 2021 hingga 6 Januari 2021 di Dusun Sariwe, Desa Sariwe, Kecamatan Jeluwaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk persiapannya, pertama dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara door to door, kemudian dilakukan penyiapan bibit. Bibit yang disiapkan sebanyak 300 bibit, yaitu bibit Rhizopora mucronata dan juga Rhizopora apiculata. Bibit ini adalah bibit dari mangrove. Kemudian alat dan bahannya,
Alatnya ada aji, rafia, pisau, dan juga gunting. Kemudian bahannya adalah bibit mangrove yang telah disiapkan tadi. Kemudian untuk pelaksanaannya, penanaman mangrove itu dilakukan pada hari Minggu 26 Desember 2021. Selanjutnya, evaluasi. Untuk kegiatan evaluasi atau monitoring itu dilakukan pada minggu selanjutnya. Dengan dilakukan juga tahapan pemeliharaan pada mangrove yang telah ditanam. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sumber daya hutan mangrove itu telah memberikan banyak kontribusi penting bagi mata pencaharian masyarakat lokal. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan menjaga keseimbangan lingkungan perairan dengan mempertahankan keberadaan mangrove. Jumlah tumbuhan mangrove yang ditanam itu sekitar 300 bibit. Pada pola penanaman yang dilakukan dengan mengikuti pola penanaman zonasi, yaitu dengan pola penanaman tunggal di mana satu titik patok penanaman hanya diletakkan satu benih mangrove. Bibit mangrove ditanam rapat dengan jarak 50 cm dengan harapan pohon mangrove yang tumbuh bisa menahan tanah pematang agar tidak mengalami abrasi. Luas lahan yang digunakan dalam penanaman kali ini itu adalah 300 meter persegi. Penanaman benih dilakukan dengan cara menggali lubang pada kedalaman 10 hingga 15 cm. Nah, keberhasilan penanaman mangrove itu sangat ditentukan oleh pemeliharaan yang tepat, yakni dengan melakukan pengontrolan terhadap perkembangan pertumbuhan bibit mangrove yang telah ditanam. Menurut Harifin et al. 2016, faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mangrove meliputi kelembaban substrat, pH substrat, suhu udara, suhu substrat, dan juga salinitas. Perairan dengan nilai pH 5,6 hingga 7,5 merupakan perairan yang produktif, sedangkan perairan dengan pH 7,5 hingga 8,5 adalah perairan yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi untuk pertumbuhan mangrove. Selanjutnya, setelah 1 minggu dilakukan penanaman mangrove, peneliti kembali ke lokasi penanaman untuk melihat kembali apabila ada tumbuhan mangrove yang mati atau tidak dapat tumbuh dengan baik. Setelah dilihat kembali, rata-rata tumbuhan mangrove yang ditanam hidup menunjukkan tingkat kesuburannya. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh suhu yang berkisar sekitar 28,31 derajat Celcius yang sangat membantu tumbuhan mangrove dalam proses dekomposisi untuk memenuhi kebutuhan energinya selama masa pertumbuhan. Jadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan tersebut, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem berupa sekumpulan tumbuhan yang bertahan hidup meski dalam air payau dan terpengaruh pasang surutnya air laut. Mangrove memiliki banyak manfaat yaitu melindungi garis pantai dari erosi. Akar-akarnya yang kokoh juga dapat meredam pengaruh arus dan juga gelombang air laut. Secara fisik, masalah yang dihadapi oleh kawasan pesisir itu adalah kerusakan ekologi pantai karena tidak adanya vegetasi pelindung kawasan pesisir. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk melindungi kawasan pantai dari kerusakan lingkungan yang lebih berat, maka penanaman mangrove ini sangat diperlukan untuk pelindung kawasan pesisir pantai. Jurnal kedua yang saya review itu mengenai jenis-jenis propagul dari mangrove. Judul jurnal yang saya pilih yaitu Keanekaragaman Tumbuhan Mangrove di Kawasan Pantai Tengket, Bangkalan, Madura. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki sekitar 17.500 pulau dengan panjang pantai sekitar 81.000 km. Salah satu pulau yang terletak di Provinsi Jawa Timur itu adalah Pulau Madura yang dikenal dengan Pulau Garam. Pohon mangrove sendiri itu adalah tipe pohon yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pohon mangrove dapat menyesuaikan diri dari terpaan ombak yang kuat dengan salinitas yang tinggi, juga dapat tumbuh di atas daratan lumpur dan digenangi oleh air laut atau air payau sewaktu air pasang. Berikutnya adalah latar belakang dilakukannya penelitian. Hutan mangrove di pantai Desa Tengket, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura merupakan satu-satunya hutan mangrove terluas di Madura yang masih relatif utuh dan juga
terjaga. Dengan lebar kawasan yang bervariasi, masing-masing dapat ditanami lebih dari 2.500 bibit mangrove dan masih cukup baik antara 250 hingga 1.500 meter. Keragaman jenis mangrove di Pantai Tengket Bangkalan Madura juga memiliki potensi sebagai wahana hutan wisata dan atau penyangga perlindungan wilayah pesisir dan pantai dari berbagai ancaman sedimentasi, abrasi, pencegahan intrusi air laut, serta sebagai sumber pakan dan juga habitat dari biota laut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keanekaragaman mangrove berdasarkan Indeks Keanekaragaman di Desa Tengket, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan Madura. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Pertama, waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga September 2015, berupa pengamatan dan pengambilan koleksi tumbuhan mangrove, serta mengidentifikasi dan menghitung nilai keanekaragamannya. Kemudian teknik dari penelitiannya dilakukan observasi lapangan dengan metode jelajah dan menentukan stasiun penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan keberadaan tumbuhan mangrove yang ada di lokasi. Nah, di penelitian ini terdapat 3 stasiun pengamatan, yaitu Pantai Tengket Barat, Pantai Tengket Tengah, dan juga Pantai Tengket Timur. Kemudian untuk pengambilan sampel dilakukan dengan cara membuat plot pengamatan pada setiap transek berukuran 10 x 10 meter. Di setiap transek tersebut dipasangi 2 plot pohon dan 1 plot untuk semai. Selanjutnya, identifikasi jenis, dilakukan pengamatan terhadap semua bagian mangrove, yaitu dari akar, daun, dan juga buahnya. Yang terakhir adalah penentuan indeks keanekaragaman. Jadi untuk menentukan indeks keanekaragaman ini, kita menggunakan 2 rumus, yaitu menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dan untuk dominansi jenis menggunakan indeks dominansi Simpson. Berikut merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tabel 1 ini menunjukkan spesies tumbuhan mangrove yang ditemukan di lokasi penelitian Pulau Tengket, Kabupaten Bangkalan Madura. Kemudian tabel 2 ini merupakan daftar spesies mangrove di Pantai Tengket. Jadi berdasarkan hasil penelitian itu ditemukan ada 11 spesies mangrove di Pantai Tengket. Kemudian tabel 3 ini merupakan daftar spesies mangrove di Pantai Tengket yang sudah dihitung indeks keanekaragamannya dan dominansi spesiesnya. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan di Pantai Tengket Bangkalan Madura ini ditemukan 11 spesies mangrove. Berdasarkan hasil dari perhitungan indeks keanekaragaman jenis mangrove, yang paling dominan di wilayah tersebut adalah Rhizopora apiculata dengan nilai dominansi 0,043 dan indeks keanekaragaman yang paling sedikit adalah Psilocarpus granatum dengan nilai dominansi terendah yaitu 0,001. Pantai Tengket Barat diketahui lebih banyak ditumbuhi tumbuhan mangrove karena memiliki substrat berlumpur yang sangat baik untuk tegaan mangrove seperti Soneratea alba. Kemudian di Pantai Tengket Tengah banyak ditemukan spesies Rhizopora apiculata yang pada umumnya bisa hidup pada substrat berlumpur dan juga berpasir. Jenis ini berkembang pada tanah-tanah yang relatif lebih kasar dibandingkan dengan Avicennia sp. Kadar bahan organik pada tanah di bawah tegakan Rhizopora apiculata pada umumnya juga relatif lebih tinggi dan salinitas tanahnya sedang. Tumbuhan mangrove yang mendominasi Pantai Tengket Timur itu adalah spesies Rhizopora apiculata. Namun di Pantai Tengket Timur ini tidak begitu banyak ditumbuhi tumbuhan mangrove karena sebagian besar hutannya itu sudah terpengaruh oleh kegiatan manusia. Ketersediaan biji mangrove yang telah berkecambah disebut sebagai propagule itu diduga lebih berpengaruh dalam proses reproduksi. Mangrove akan bereproduksi jika kondisi lingkungannya sesuai. Kemampuan tumbuh mangrove saat dewasa berbeda dibandingkan dengan propagulnya. Propagule yang telah menjadi tunas itu memiliki daya hidup sebesar 8-40% dalam 1 tahun siklus hidupnya. Pertumbuhan tunas tersebut dipengaruhi oleh faktor salinitas, curah hujan, nutrisi, dan juga sedimentasi. Mendominasinya spesies Rhizopora apiculata pada kawasan ini menunjukkan bahwa
spesies Rhizopora apiculata ini bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. Hal ini disebabkan karena Rhizopora apiculata memiliki batas toleran yang sangat tinggi terhadap perairan dengan kondisi ekstrim seperti salinitas tinggi dan kondisi substrat yang berlumpur. Hal ini juga diperkuat karena Rhizopora apiculata juga memiliki sistem perakaran yaitu akar napas. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan pembahasan dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa terdapat 11 spesies mangrove yang tumbuh di kawasan Pantai Tengket, Kabupaten Bangkalan, Madura. Keanekaragaman jenis mangrove sebesar 2,26 atau kategorinya rendah, sedangkan dominansi jenis mangrove-nya sebesar 0,11 atau tidak ada yang mendominasi. Untuk jurnal yang ketiga itu mengenai evaluasi keberhasilan penanaman di mangrove. Nah, untuk judul jurnal yang saya review itu adalah tingkat keberhasilan penanaman pohon mangrove, kasus pesisir Pulau Untung, Jawa, Kepulauan Seribu. Semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk kehidupan manusia telah mengakibatkan banyak peralihan lahan konservasi di sekitar pesisir pantai itu menjadi pemukiman, pertambakan, dan sarana lainnya. Nah, sejak tahun 1980-an, ribuan hektar di kawasan hutan mangrove ya, sudah dikonversi menjadi kawasan untuk pertambakan udang. Tidak hanya itu, saat ini hutan mangrove juga telah banyak dikonversi menjadi pemukiman karena adanya keterbatasan lahan, khususnya di daerah perkotaan. Hutan mangrove juga banyak dimanfaatkan untuk diambil kayunya, sehingga saat ini banyak terjadi penebangan pohon mangrove secara besar-besaran. Fungsi dari hutan mangrove itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu fungsi fisik, fungsi biologi, dan juga fungsi kimia. Menurut Arif tahun 2003, fungsi fisik itu meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai dari erosi, abrasi, dan tiupan angin, menahan sedimen secara periodik, dan kawasan penyangga proses intrusi serta rembesan air laut ke darat. Kemudian untuk fungsi biologisnya, itu adalah untuk penghasil bahan pelapukan, kemudian untuk habitat dan juga perkembangbiakan biota laut. Kemudian untuk fungsi kimia itu tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen, penyerapan CO2 dan juga pengolah limbah hasil penyemaran industri. Latar belakang dilakukannya penelitian tersebut itu adalah karena perubahan peruntukan dari hutan mangrove menjadi tempat wisata dan pemukiman menyebabkan ekosistem hutan mangrove mengalami banyak kerusakan. Nah, oleh sebab itu diperlukan penanaman pohon mangrove kembali sebagai upaya konservasi kawasan pesisir pantai. Hingga saat ini juga sudah banyak dilakukan upaya penanggulangan degradasi mangrove, namun hasilnya belum memuaskan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat pertumbuhan penanaman pohon mangrove. Pengukuran tingkat pertumbuhan mangrove penting untuk diketahui karena jika pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik dan mampu membentuk vegetasi hutan mangrove, maka fungsinya akan sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pertama, untuk rancangan penelitian dilakukan exploratory research design dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan penanaman mangrove dan tingkat pertumbuhannya. Kemudian populasi penelitiannya adalah semua pohon mangrove yang ditanam pada 2 lokasi yaitu Pulau Untung Jawa, Kelurahan Untung Jawa, dan Pulau Lancang, Kelurahan Pari. Kemudian untuk jumlah pohon dan jenisnya, jumlah pohon yang ditanam adalah 5.000 pohon, jenisnya Rhizopora mucronata dan Rhizopora stylosa. Kemudian penentuan sampelnya dengan membuat plot survei di 10 lokasi dengan ukuran 3x3 meter persegi, kemudian pengumpulan data, dilakukan pengumpulan data primer meliputi tinggi pohon, jumlah pohon yang hidup, jumlah daun, dan juga lebar daunnya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, pertama keadaan umum lokasi penelitian. Jadi Pulau Untung Jawa ini terletak di wilayah administrasi Kelurahan Untung Jawa, Kecamatan Pulau Seribu. Bibit mangrove yang ditanam di Pulau Untung Jawa berjumlah 5.000 bibit yang terdiri dari 2 jenis mangrove yaitu Rhizopora mucronata sebanyak 3.000 bibit dan Rhizopora stylosa sebanyak 2.000 bibit. Kegiatan penanaman ini dimulai tanggal 15 Oktober 2012 bersama dengan penanaman di Pulau Lancang.
Berikut merupakan grafik persentase hidup pohon bakau di setiap plot penelitian. Nah, pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa persentase hidup pohon bakau yang paling bagus itu adalah pada plot 7 dan 10, yaitu sebesar 84%. Sedangkan persentase hidup yang paling rendah adalah pada plot 1, yaitu hanya sekitar 56%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jenis substratnya, terpaan ombak, penggenangan oleh air pasang. Vegetasi mangrove biasanya lebih menyukai tanah yang berlumpur dan kaya akan bahan organik. Apabila nutrisi dari bahan organik yang tersedia dalam jumlah cukup, maka pertumbuhan mangrove juga akan mencapai hasil yang optimum. Nah, pada plot 7 dan plot 10 ini diduga ketersediaan bahan organiknya tinggi dan terpaan ombaknya lebih kecil sehingga persentase hidup pohon bakaunya juga paling tinggi. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan rata-rata tinggi pohon bakau pada setiap lot penelitian. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tinggi pohon rata-rata yang paling bagus adalah pada plot 8, yaitu 94 cm. Jadi meskipun persentase hidupnya 59%, diduga karena persentase hidupnya relatif rendah, maka nutrisi yang tersedia di substrat ini dimanfaatkan oleh sedikit pohon dan hal tersebut memberi pertambahan tinggi yang paling bagus. Tinggi pohon rata-rata yang paling rendah adalah pada plot 9, yaitu 70,31 cm dengan persentase hidupnya 81%. Hal ini berarti bahwa pohon pada plot 9 rata-rata memberi pertumbuhan tinggi sebesar 0,31 cm selama 1 tahun. Kemudian gambar 3 ini menunjukkan grafik rata-rata jumlah daun pohon bakau di setiap lot penelitian. Nah, pada gambar tersebut bisa dilihat bahwasanya rata-rata jumlah daun yang paling baik adalah pada plot 4, yaitu 13 buah. Plot-plot yang lain mempunyai jumlah daun kurang dari 13 buah. Jumlah daun pohon mangrove penting untuk diperhatikan karena daun ini berfungsi sebagai alat fotosintesis. Selain itu, daun juga nantinya akan menjadi serasah yang jatuh ke sedimen dan juga bisa dimanfaatkan biota laut sebagai makanan. Serasa daun mangrove yang jatuh ada yang dimanfaatkan langsung oleh biota laut dan ada juga yang diolah terlebih dahulu oleh organisme baru dapat dimakan oleh biota. Selanjutnya, gambar 4 ini menunjukkan grafik rata-rata lebar daun di setiap lot. Lebar daun adalah indikator ketiga yang diukur untuk menganalisis tingkat pertumbuhan mangrove. Kesuburan pohon bakau yang tumbuh dapat dilihat dari lebar daunnya. Semakin lebar daun, maka tingkat pertumbuhannya akan semakin tinggi. Nah, pada gambar 4 ini bisa dilihat bahwa rata-rata lebar daun yang paling baik adalah di plot 8, yaitu sebesar 4,94 cm. Dari sisi jumlah daun, di plot 8 termasuk yang relatif rendah, tapi lebar daunnya paling tinggi di antara semua plot. Diduga ini karena jumlah daunnya sedikit, maka kesuburan daunnya lah yang paling baik. Berikutnya, gambar 5 ini menunjukkan grafik rata-rata panjang daun di setiap plot. Panjang daun itu adalah indikator keempat yang diukur untuk menganalisis tingkat pertumbuhan mangrove. Seperti halnya lebar daun, panjang daun juga ikut menentukan kesuburan pohon bakau. Nah, semakin panjang daun, tingkat pertumbuhan pohonnya akan semakin tinggi. Pada gambar 5 dapat dilihat bahwasanya rata-rata panjang daun yang paling baik adalah pada plot 8, yaitu sebesar 11,38 cm. Bisa dilihat juga pada gambar 5 bahwa lebar daun yang paling baik adalah pada plot 4. Pohon bakau di plot 4 ini tidak otomatis memiliki panjang daun yang paling baik. Panjang daun di plot tergolong rendah, padahal lebar daunnya itu yang paling baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya ukuran daun di plot pengambilan sampel memiliki proporsi yang hampir sama. Pohon bakau atau Rhizopora mucronata dikenal sebagai tumbuhan mangrove yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungannya. Menghadapi variasi kondisi lingkungan ekstrim dari tapak hutan mangrove secara alami, dia bisa membentuk zonasi vegetasi mangrove yang biasanya berlapis-lapis, mulai dari bagian terluar yang terpapar gelombang laut hingga bagian pedalaman yang relatif lebih kering. Jenis bakau Rhizopora sp ini biasanya tumbuh di bagian terluar yang kerap sekali terkena ombak. Bakau Rhizopora apiculata dan Rhizopora mucronata tumbuh di atas tanah berlumpur, sedangkan untuk bakau Rhizopora stylosa dan
Berepat atau Soneratia alba itu tumbuh di atas pasir yang berlumpur. Pada bagian laut yang lebih tenang, di zona terluar atau zona pionir ini akan ditumbuhi oleh pohon api-api atau Avicennia alba. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, tingkat keberhasilan penanaman pohon mangrove mencapai 72%. Persentase ini cukup baik karena persentasenya hampir mendekati 75%. Hal ini menunjukkan bahwa pohon bako yang ditanam yaitu Rhizopora mucronata adalah jenis mangrove yang mudah hidup pada range habitat yang cukup luas. Habitat di Pulau Untung Jawa ini sangat menunjang kehidupan untuk pohon mangrove. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.